Oke, mungkin udah. Oke, Peggy mungkin bisa dijelasin pertama kali saat kamu dengar permohonan dikabulkan gimana sih? Ya itu perasaan sangat luar biasa, sangat bahagia, sangat terharu. Bahkan saya sempat tidak menyangka. Saya kira itu sempat kayak mimpi. Jadi saya sempat menyuruh teman-teman saya untuk coba cubit saya dong. Apakah saya mimpi ini? Pas ternyata saya yakinkan setelah Wadir itu si Dir itu datang, si Dirti itu datang buat ikut menyampaikan bahwa memang benar kamu cepat-cepat siap-siap ganti baju buat pulang gitu. Yang mengucapkan selamat. Jadi ya itu sih. Karena saya sempat berpikir karena belum percaya itu karena belum ada kabar dari keluarga itu. Karena saya lebih percaya kabar dari keluarga daripada kabar dari orang lain seperti itu. Kalau ibu sendiri mendengar anaknya dibebaskan dari penjara gimana nih Bu? Alhamdulillah saya sangat bahagia karena Peggy bebas. Tapi kalau dengar banyak dukungannya publik dari orang tua, dari Bu Yanti, dari masyarakat Indonesia, gimana sih Peggy dengarnya? Mungkin yang dukungan luar biasa untuk Peggy biar bebas gitu. Sangat-sangat terharu, sangat luar biasa, sangat bangga sih. Jadi saya tidak sempat, yang ibarat tidak sempat berpikir seperti ini akan jadi seperti ini, akan jadi seheboh ini, akan jadi banyak sekali orang-orang baik yang mau rela ikhlas membantu saya tanpa dipungut, tanpa meminta spesial pun, tanpa meminta belas ibarat tanpa meminta bayaran spesial pun. Saya juga tidak menyangka sih. Alhamdulillah Allah telah memberikan orang-orang baik untuk bisa mendampingi saya dan untuk bisa menegakkan keadilan. Boleh diceritain sedikit kasih mungkin detik-detik kamu ditangkap oleh polisi. Detik-detik itu ya awalnya saya kan mengantar anak sekolah, anak majikan sekolah. Nah itu pas sampai saya di sekolah itu ada yang foto-foto seperti itu, foto-foto. Ya saya kan kiranya ya udah biasa, mungkin dia lagi iseng foto-foto sendiri, selfie. Pas ternyata saya kan udah selesai, anaknya udah bawa saya ke rumah neneknya itu. Udah sampai di rumah neneknya itu baru saya berbicara sebentar sama yang punya rumah. Kemudian saya ya mau mencoba untuk ambil air wudhu karena saya ingin sholat maghrib. Nah setelah itu wudhu selesai baru langsung digerbek, langsung ditangkap, saya langsung diseret, langsung dinaikin ke motor, lalu di depan di jalan raya itu baru naikin ke mobil. Kemudian habis dari mobil turun ke Polsek Bojongloa, lalu di Polsek Bojongloa itu saya ibaratnya pakai lakban, terus langsung diseret lagi, dibawa diseret sampai saya sendal juga ketinggalan, nggak bisa apa-apa, terus langsung dibawa ke Polda Jabar. Tapi sempat kaget nggak sih terkait penangkapan ini? Kok tiba-tiba gitu yang nggak tahu kaget. Bisa bilang kaget Sekali. Bahkan yang punya rumah saya juga kaget karena dia juga bahkan sempat diseret-seret, bahkan dia marah karena dia juga ngerasa anggota tapi kita nggak dihargai gitu. Dia anggota tapi nggak dihargai, dia sempat marah gitu, sempat bersih tegang. Nah, pada akhirnya ya langsung lah. Tapi sempat di mata-matain nggak sih di rumah sebelum penangkapan itu? Oh di mata-matanya sih, saya itu belum tahu sih, soalnya saya kan pagi-pagi itu baru bangun tidur sih, jam 9 baru bangun tidur. Lalu setelah itu ya saya kan sebenarnya udah janjian dari kemarin sama si bos itu, yang punya mantan bos saya itu, janjian kemarin kan rencananya kan saya mau nganterin anaknya renang, karena berhubung saya kan masih capek, belum siap untuk nganterin, jadi saya yaudah besok aja deh saya jam 9 ke rumah gitu. Jadi saya udah bikin schedule buat bersama itu, saya itu jam besok tuh jam 9 pagi saya mau ke rumahnya gitu. Dan ya saya bangun udah jam 9, jam 8 lah, jam 8 mandi, terus habis sholat duha tuh tidur sebentar lagi. Nah pas bangun tuh jam 9 pas langsung OTW buat ke rumah bos saya. Sampai itu sekitar jam 10-an. Nah sampai jam 10-an kan saya telepon, saya udah nyampe rumah. Oh ya masuk aja tuh, di rumah ada si anak-anaknya yang kecil-kecil lu sendirian, jadi kamu sementara di sini dulu ya, jagain di sore. Nanti sama si ibunya kan pulang, nanti kamu kalau ibunya udah pulang kamu duluan aja jemput si kakaknya ke sekolahan gitu. Tapi ada rasa kebingungan gak sih dari kamu sendiri, kan ditangkap nih tiba-tiba secara tiba-tiba, kok kena ada apa nih gitu? Mungkin marah atau takut juga. Iya, ada marah, ada takut, itu kenapa itu? Ya mereka selalu jadi kamu pembunuh, ya akhirnya pembunuh itu terangkap. Akhirnya kita seperti ya, saya nggak bisa apa-apa dong, saya cuma bisa jelasin, tapi penjelasannya nggak digubris, jadi seperti itu. Nah selama di penjara sendiri gimana sih mungkin kegiatannya, dan ada perlakuan kasar nggak dari pihak kepolisian? Ini menarik. Selama di penjara itu setelah saya ditangkap langsung dibawa ke ruang penyidikan, itu ada sempat pemukulan, ada sempat ya sedikit lah insiden pemukulan itu. Namun saya sudah mengikhlaskannya, nggak apa-apa, tidak komplain masalahnya. Dan setelah itu kan saya langsung dibawa
ke ruang di tahanan Polda Jabar. Nah setelah di tempat itu awalnya saya baru masuk tuh ya, dapat sambutan yang kurang baik dari penghuni sekitar. Contoh disorakin, contoh dibully selama beberapa hari. Namun kemudian selama beberapa hari kemudian itu alhamdulillah mereka udah perlahan memperlakukan saya dengan baik, udah minta maaf. Terus mereka ngajakin saya buat lebih dekat ibadah, terutama buat para petugas tuh di sana tuh petugas tiket luar biasa. Mereka sangat baik-baik sekali. Mereka lebih ke mendukung moral, mendukung ya ibaratnya mensupport lah. Jadi mereka setiap malam itu kalau ada karaokean tuh ngajak bareng-bareng semua, terutama ngajakin saya buat karaokean, jangan sedih, kamu jangan mikir di sini, jangan mikirin perkara kamu mikirin fokus bahagia dulu. Itu perkara kamu kan nanti gampang pikirin di luar kayak gitu. Jadi ayo kita dekatin lagi contoh ibadah. Terus kalau misalkan ada makanan sisa bukan makanan sisa, petugas misalkan makanan jatah petugas kan kadang-kadang petugas beli makanan di luar kan. Nah jatah makanan petugas yang dapat dikasih dari tahanan itu kan nanti dikasih lagi ke tahanan yang masih lapar. Kadang-kadang kan banyak tahanan, wah saya masih lapar pak, bisa nasi nggak? Oh ya ada nih, punya bapak buat kalian gitu. Jadi mereka baik-baik semua ini dalam dialog itu. Tapi sempat kena mental atau mungkin merasa down nggak sih karena mendapat perlakuan seperti itu? Kalau soal itu ya udah pasti kena mental down, udah pasti. Tapi ada merasa hancur gak sih perasaan itu, kan masa depan gitu hancur, apalagi sebagai tulang punggung dari keluarga gitu? Itu pasti itu ada suatu hal yang pasti. Saya merasa ya hancur seperti itu, namun saya dikuatkan oleh kekuatan doa. Saya selalu yakin bahwa ya orang nggak salah itu ya pasti bakalan ada pertolongan dari Allah, entah itu melalui perantara orang baik, entah itu melalui doa dari orang baik. Namun dan sekarang kita bisa lihat sendiri hasilnya, alhamdulillah semua itu emang benar ada, doa itu emang benar mempan, doa itu emang benar dikabulkan. Tapi pas rilis itu kan Peggy sendiri berontak dan teriak, mungkin itu kenapa tuh, mungkin bisa orang kan penasaran gitu. Alasannya mungkin karena memang yakin tidak bersalah gitu. Iya, soal itu karena itu murni spontan dari hati saya, karena saya merasa tidak bersalah. Kok saya kenapa dituduh seperti melakukan pembunuhan, dituduh sebagai pemerkosa utama, dituduh sebagai penyuruh, dituduh sebagai ketua geng, padahal nyatanya pertama saya tidak pernah menjadi ketua geng ataupun ikut-ikutan geng seperti itu. Kedua, saya tidak pernah melakukan pembunuhan seperti itu. Ketiga, saya tidak pernah menyuruh orang-orang yang ibaratnya seperti itu untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan kejahatan, bahkan terbayangkan dalam pikiran saja tidak pernah untuk melakukan kejahatan seperti itu. Tapi soal Peggy merasa dipukul itu gimana sih, mungkin di dalam penjara itu? Bukan di dalam penjara, saya itu dipukul waktu di penyidikan, penyidikan. Ruang penyidik. Jadi kalau di penjara itu alhamdulillah nggak ada sama sekali yang nyentuh saya, jadi mereka malah justru menjaga saya gitu. Selain itu ada lagi nggak intimidasi yang dirasakan? Oh kalau intimidasi yang lain itu paling pengancaman waktu di penyidikan itu, pengancaman tetap pembukaan itu. Tapi ya pengancaman juga, ya pengancaman ya paling cuma nakutin aja, buat mental down aja gitu. Tapi nah, ibu sendiri waktu itu gimana pas tahu ternyata anaknya diperlakukan seperti itu, Bu? Ya saya sih sebagai seorang ibu ya di dalam hati saya sih tidak terima anak saya dilakuin kayak gitu. Sedangkan saya yang dari kecil ngurusin dia nggak pernah saya ke Peggy. Nah ini udah gede diituin sama orang. Ini ya saya pikir lagi ya barangkali ini sudah menjadi takdirnya Peggy kayak gitu, barangkali gitu aja. Yang penting alhamdulillah Peggy udah bebas. Nah, selama di penjara mungkin ibu melakukan apa sih untuk Peggy, supportnya atau ya saya hanya mendoakan Peggy dan memberi support kepada Peggy supaya Peggy kuat dan tetap berdoa. Itu setiap hari nengokin ke penjara tadi? Enggak setiap hari, seminggu cuma kasih 1 kali. Tapi kalau soal dukungan dari pengacara mungkin dari Bu Yanti, gimana nih Bu Yanti, kan banyak banget gitu dukungannya buat Peggy. Oh ya, pasti saya akan berusaha membebaskan Peggy karena saya yakin Peggy itu tidak bersalah, karena ancaman hukumannya ini kan tidak main-main ya, hukuman mati. Jadi saya berpikir dalam benak saya, masa orang tidak bersalah harus dihukum mati. Itu yang saya perjuangkan untuk Peggy sampai akhirnya saya ke pra peradilan, dan alhamdulillah saya mendapatkan hakim yang jujur dan adil, dan permohonan pra peradilan saya dikabulkan oleh Pak Irman Sulaiman. Tapi total ada berapa Bu pengacara yang mungkin bela Peggy? Kalau yang total semua yang tergabung dalam tim pembelaan Peggy ada 74 orang, tapi yang kemarin saya ikutkan dalam kuasa hukum Prapit itu ada 22 orang.
Tapi Peggy sendiri tahu gak sih ada dukungan dari Bu Yanti sama pengacara yang lainnya? Awalnya pas pertama saya tangkap itu saya tidak mengira, itu tidak menyangka bahwa kan saya mengiranya pesimis itu, karena saya kan maaf ya keluarga saya itu orang tidak mampu, keluarga saya orang yang nggak mungkin, mikir saya nggak mungkin bisa buat bayar pengacara, buat nyewa pengacara, jangan kan buat nyewa pengacara, buat makan sehari-harian juga kami itu dapat apa dari nyari itu, baru nyari langsung nyari, kalau misalkan nggak dapat ya kita puasa dulu, terpaksa kita berpuasa dulu, seperti. Dan setelah saya tahu ada kabar bahwa banyak kali pengacara itu, ya alhamdulillah saya bangga, bahagia, terutama Bu Yanti yang dari pertama tuh waktu pas saya tahu bapak saya telepon bahwa saya tangkap ini, itu kan Bu Yanti langsung ke Polda itu sama mama. Subuh berangkat jam berapa? Jam 3 berangkat dari Cirebon sampai di Polda jam 4 Pak subuh, sama mama sama Mas Adnan itu yang pertama kali kasih ke Polda, pertama kali mau menandatangani surat kuasa, dan dia tuh rela di Polda itu dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam baru boleh masuk. Mereka terlantar di luar. Tapi saya luar biasa mengapresiasi buat Bu Yanti, buat Mas Adnan, dan buat penguasa hukum yang lain yang sangat luar biasa, sangat hebat, dan tanpa dibayar sedikit mereka rela karena mungkin hati nurani dan bisa karena menegakkan keadilan. Peggy sendiri kan sekarang udah dibebaskan, udah pulang juga ke rumah, itu gimana sih rasanya? Dan waktu itu ibu ada masakan pertama kali nggak sih pas Peggy pulang ke rumah itu? Alhamdulillah, saya bahagia, terharu, ya masih kayak mimpi, kayak nggak nyangka aja. Sambutan di rumah juga luar biasa, masyarakat luar biasa, sangat istimewa, dan saya juga lihat masih ada rasa haru lah berarti kemarin sambutan kemarin. Iya. Sangat terharu, dan itu langsung pas saya pulang tuh ya bikin masakan favorit saya itu. Apa tuh masakan favorit? Ya masakan itu yang udah tempe sambal sama orang itu yang pedas-pedas itu tadi. Soal menuntut ganti rugi gimana? Mungkin kan mau ganti rugi ke polisi, mungkin ada isu kabar seperti itu. Iya, perihal itu sangat menarik sekali. Sering kali saya katakan bahwa saya soal itu saya serahkan semuanya pada kuasa hukum, kembali lagi pada kuasa hukum, biar mereka yang menentukan, karena saya tidak mengerti hukum seperti itu. Soal menuntut Aib gimana nih? Kan dia selalu menggebu-gebu soal perihal tentang Peggy, yang kesaksian Aib itu. Dalam hati pribadi saya memang ada keinginan, namun saya juga harus berunding dulu kepada kuasa hukum. Jadi saya katakan kembali kepada kuasa hukum, biarkan kuasa hukum yang menentukan langkah apa yang akan diambil untuk Aib. Tapi mau nuntut berarti ke Aib dalam waktu dekat. Tapi rasa terima kasih ke pengacara mungkin sama ibu gimana sih kamu terutama ke Bu Yanti? Ya, saya pribadi saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengacara saya, terutama Ibu Yanti, Mas Adnan, dan para kolega lain. Yang lainnya semua yang 74 itu sangat luar biasa, mereka berjuang sama mati-matian. Bahkan ada Pak Niko Kili itu sangat luar biasa. Beliau dari Bali langsung mau datang ke Bandung. Spontan, dia nggak kenal sama saya, dia nggak tahu kepribadian saya, tapi dia memiliki hati nurani. Dan berikut juga pengacara-pengacara lain yang 74 itu luar biasa mereka. Saya sangat mengapresiasi perjuangan mereka, sangat luar biasa. Buat Pak Marwan yang saya belum sempat ketemu, buat Pak Marwan Iskandi ini luar biasa. Andaikan tadi misalkan Marwan kemarin ada di Bandung, saya ingin salaman langsung, mengucapkan terima kasih langsung, tapi namun saya belum bisa ketemu sama beliau, dan semoga beliau bisa nonton acara ini. Saya pengen mengucapkan terima kasih banyak Pak, semoga kita bisa ketemu. Saya pengen jabat langsung tangan Bapak, pengen meluk Bapak seperti para kuasa hukum yang lain yang sudah saya ucapkan terima kasih langsung, sudah saya termasuk netizen ya mungkin untuk terima kasih. Untuk netizen saya sangat luar biasa. Doa dan dukungan kalian sangat berpengaruh di ini, dan dukungan kamu sangat berarti buat saya dan keluarga saya, dan untuk masyarakat Indonesia juga saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan buat Hakim Eman Sulaiman, luar biasa Pak, Bapak ternyata masih bisa memiliki hati nurani, masih bisa menegakkan keadilan. Saya dan keluarga dan pihak keluarga aku mengapresiasi, dan luar biasa Pak. Mungkin dari Bu Yanti, mungkin kapan Ibu untuk menuntut Aib, kan dari Peggy segera karena Aib sudah dilaporkan oleh 5 pengacara terpidana ke Barreskrim, mungkin kita hanya menguatkan aja, kita mau memang tim kuasa hukum mau membuat laporan buat Aib mungkin di Polres Ciko. Nah, mungkin terakhir nih Peggy, kan sebelum ada masalah ini pekerjaan kuli bangunan ya. Iya. Dan kedepannya mungkin ada planning untuk kerja apa lagi sih? Iya, perihal itu ya saya serahkan lagi semuanya pada takdir. Misalkan takdir saya emang
rezeki saya di kuli bangunan, saya akan lanjutkan kuli bangunan. Namun jika Allah memberikan rezeki yang lebih bagus kepada saya, ya saya akan coba ambil. Seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.